si paluaan sun hinagogomi hatam dohu haposi nasoboimu bayi pagalak marohaku bison managamau tondimi masuru naboy manggoma. Salam aleichem beshem hamashiach. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Karena itu firman-Mu lah yang menjadi pelita untuk kami pada pagi ini. Karena itu berfirmanlah, Engkau Tuhan kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara, pada pagi ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1, demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, kemerdekaan yang Yesus berikan itu bukanlah hanya sekedar bebas dari peraturan agama atau bebas dari dosa. Tapi lebih substansial dari itu, saudara, ada hal yang lain, yakni bebas untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Bebas untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang katanya sudah menerima keselamatan dari Kristus, tapi masih hidup seperti budak. Ada yang menjadi budak opini orang, ada yang jadi budak hagabeon, hamoraon, hasangapon, ada budak kesombongan dan tinggi hati, ada budak dari perfeksionisme, ada juga budak karena rasa bersalah pada masa lalu. Atau di antara kita juga saudara-saudara ada yang tetap menjadi budak dosa yang kita ulang terus-menerus. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan dan menyemangati setiap orang percaya dengan kata berdirilah teguh. Artinya saudara-saudara, kemerdekaan itu harus dijaga. Harus dijaga. Kalau kita lengah, kuk lama atau perbudakan yang lama akan terjadi lagi lewat rasa takut kita, lewat legalisme kita, atau lewat kompromi. Dan banyak hal yang ditawarkan dunia itu, lewat banyak hal yang ditawarkan dunia ini. Namun saudara, meski kita sudah dimerdekakan Kristus, tapi juga bukan berarti supaya kita bebas melakukan apa saja. Tapi justru sebaliknya, supaya kita bisa memilih dengan taat karena kasih. Memilih taat, saudaraku, bukan karena terpaksa. Di dalam Kristus kita ini punya identitas baru. Dan identitas itu, justru itulah yang memberikan keberanian untuk menolak belenggu atau perbudakan itu. Karena itu saudara-saudara, pagi ini Alkitab mengajarkan kita tentang 3 hal. Yang pertama saudara, kenali kuk atau belenggu pribadi atau identifikasi rantai iblis yang membelenggu dirimu.
Apa yang paling sering membuat saudara-saudara merasa terikat? Rasa bersalahkah? Kebutuhan disetujui orangkah? Kesombongankah? Atau pengendalian diri? Atau juga kebiasaan untuk melakukan dosa? Bawa itu saudara-saudara dalam doa dan minta Roh Kudus untuk menguatkan. Yang kedua, hiduplah dari anugerah Tuhan Yesus dan jangan dari usahamu semata. Artinya saudara-saudara, berhentilah untuk berusaha supaya selalu merasa cukup baik, cukup sempurna di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Tenangkan dirimu saudara-saudara di dalam kasih Yesus. Dan lakukanlah hidupmu dari situ, berangkat dari kasih Yesus. Dan yang ketiga, berdirilah teguh dengan dukungan komunitasmu, persekutuanmu. Artinya berbesar hati saudara-saudara. Rendahkan hatimu untuk minta teman seimanmu, mengingatkan kalau saudara terasa kembali kepada pola hidup yang lama, pola hidup yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Mari kita ingat saudara-saudara bahwa kemerdekaan Kristus itu hadiah dan tugas kita adalah menjaganya setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemerdekaan yang Engkau anugerahkan pada kami. Karena itu ajarlah kami taat, ajarlah kami untuk menjaganya. Agar kami selalu memiliki kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.